Oke guys, kita berada di Karangresik. Wisata keliling Asia dan Eropa. Wah. Dari sana bro. Hati-hati guys. Jalan-jalan ke sana. Ayo guys. Ayo. Yang, ayo. Di depan. Di depan, yuk. Di bayang wajahmu ku temukan kasih dan hidup yang lama lelah aku cari di masa lalu. Kau datang padaku, kau tawarkan hati nan lugu, selalu mencoba mengerti hasrat dalam diri. Kau mainkan untukku sebuah lagu tentang negeri di awan, di mana kedamaian menjadi istananya, dan kini tengah kau bawa aku menuju ke sana. Ternyata hatimu penuh dengan bahasa kasih yang terungkapkan dengan pasti dalam suka dan sedih. Kau mainkan untukku sebuah lagu tentang negeri di awan, di mana kedamaian menjadi istananya, dan kini tengah kau bawa aku menuju ke sana. Ternyata hatimu penuh dengan bahasa kasih yang terungkapkan dengan pasti dalam suka dan sedih. Awas, hati-hati. Trek menurun guys. Nah,
menurun. Treknya menurun. Hey. Ning. Shh. Oh sih. Kemana sok bintang? Alur nanti ke dia. Harusnya sini, Rai. Yang kayak muter ke ditu. Ada alurnya. Selanjutnya yang ditunggu-tunggu, boleh kalau panas, di tengah-tengah boleh ikut ke depan sini. Kita saksikan final Leading Idol. Jangan langsung, ya. Oke guys, kita berada di main sih kulit. Sini, masuk ke sana. Ada acara ini. Hanya mengomentari keputusan siapa pemenang Leading Idol adalah keputusan kita bersama. Nanti di akhir acara akan kita bagikan link. Nanti akan ada 7 nama peserta. Silakan simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia? Tetap semangat di goes-goes akhir pekan. Akhir-akhir pekan, hari libur ya, enaknya goes. Mungkin ketika video ini tayang pas ketika bulan suci Ramadan, pemirsa, ketika kalian sedang rebahan ya, boring, iseng-iseng lihat YouTube, lihat YouTube video ini. Dan ini adalah video pada bulan Januari, pemirsa. Waduh ya. Maaf, bulan November 2023. Waduh. Mamang mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat pahala dan juga diampuni dosa-dosa kita. Amin. Selain itu, Mamang mengucapkan selamat bagi para
pemimpin baru kita, entah itu pemimpin negeri ini alias presiden dan wakil presiden serta wakil rakyat yang terpilih untuk memimpin negeri ini pada periode 2024-2029 pemirsa. Mudah-mudahan para pemimpin dan wakil rakyat kita yang terpilih bisa menjalankan amanah dari rakyat pemirsa, bisa menjalankan negeri ini ke negeri yang lebih damai, tentram, sejahtera, dan juga bisa menggaungkan di pentas dunia pemirsa, dan menggaungkan perdamaian dunia. Karena kedamaian dunia juga tanggung jawab negeri pemimpin bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Karena pemimpin kita zaman dahulu sadar bahwa kedamaian itu tidak saja kedamaian di dalam negeri, tetapi kedamaian dunia pun harus adalah kewajiban kita untuk mendamaikan dunia. Percuma kita damai di dalam negeri, toh di luar negeri tidak damai. Apa yang terjadi? Banyak sekali imbas-imbasnya pemirsa. Mungkin kalau mereka sedang perang, pelurunya nyasar kemari pemirsa, rudal nuklirnya nyasar ke negeri kita. Waduh, kan repot. Atau produk-produk kita tidak bisa dijual ekspor ke luar negeri karena di luar negerinya sedang perang. Ketika kita mengekspor ke luar negeri di tengah jalan terkena rudal, waduh, kan jadi piye. Oleh karena itu sejak zaman Bung Karno, zaman dulu Presiden Bung Karno, Pak Harto sampai sekarang itu juga memikirkan kedamaian dunia. Sejak dahulu Indonesia sangat berperan aktif dalam kedamaian dunia. Oke, goes mania, Mamang akan goes ke berbagai penjuru dunia. Waduh, Mamang akan goes ke mancanegara pemirsa. Waduh, Mamang akan pergi ke luar negeri. Tidak usah pakai tiket, tidak usah pakai paspor, cukup dengan tiket 35.000. Ternyata di Tasikmalaya ada wahana Karang Resik. Ini adalah wahana keliling-keliling dunia, ke berbagai dunia. Seperti apakah wahana ini? Ikuti aja perjalanan Mamang. Kebetulan Mamang gue sekali ini akan pergi ke Karang Resik Karang Resik salah satu daerah yang ada di perbatasan antara Kabupaten Ciamis dengan Kota Tasikmalaya. Dan wahana Karang Resik ini benar-benar cukup menarik ketika kalian rindu akan keliling-keliling dunia. Gue keliling-keliling dunia lewat wahana Karang Resik. Kalian cukup membayar tiket 35.000 per orang di hari weekend. Tapi kalau hari biasa mungkin 20 ribuan. Kalian akan bisa keliling-keliling menjelajahi dunia. Mamang akan joget perindapan dan juga Mamang akan menjadi ninja Naruto di Sakura, negeri Sakura. Di mana nih negeri Sakura? Lalu Mamang akan dancer ala K-pop Gangnam. Waduh, di mana nih? Dan juga Mamang akan berlibur di Santorini, plus juga di Rotterdam, Belanda. Waduh. Dan terakhir Mamang akan menjadi cowboy di Texas. Ini benar-benar keliling-keliling dunia keliling-keliling dunia di wahana Karang Resik pemirsa. Well, kalau kalian penasaran, kalian boleh datang ke wahana Karang Resik di Kota Tasikmalaya pemirsa. Dimana tempatnya? Searching aja di Google Ini di Jalan Raya Nasional 3, perbatasan antara Ciamis dengan Kota Tasikmalaya. Ada sungai yang terkenal Sungai Nil, Sungai Citanduy pemirsa. Kebetulan Mamang ketika datang ke situ ada gebiar, ada bazar pemirsa. Waduh, ada Indonesia Idol juga. Dan ada beberapa artis yang bernyanyi. Ada event penting. Waduh, ada konser. Waduh. Ini adalah konser untuk menyambut hari ulang tahun IDI Ikatan Dokter Indonesia, Hari Dokter Indonesia. Mamang agak takutnya datang ke sini. Kenapa?
karena takut disuntik. Waduh. Kebetulan ada beberapa dokter yang kenal dengan Mamang. Beliau akan mengeluarkan suntikan. Waduh, biasa kan sering berobat. Ketemu lagi di sini. Oke, Goes Mania, Mamang akan singgah dulu di kuil Parthenon Yunani yang ada di Karangresik, Kota Tasikmalaya. Ini kuil Parthenon Yunani ini sedang ada acara, pemirsa. Acaranya bukan Olimpiade, tetapi hari ulang tahun IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Acaranya benar-benar meriah sekali, apalagi dihadiri oleh para artis Indonesia Idol ya. Memang lupa nih namanya siapa. Yang jelas benar-benar ramai, apalagi ditambah ada bazar di sini. Mantap ya. Hari ulang tahun, perayaan hari ulang tahun ke-71 Ikatan Dokter Indonesia. Semua dokter-dokter sePriangan Timur dari semua kabupaten Tasik, Kabupaten Ciamis, Kota Tasik, Sumedang, Banjar, Pangandaran itu kumpulnya di sini, pemirsa. Waduh, untuk menyambut hari ulang tahun IDI. Yang datang itu bukan dokter saja, pemirsa, tenaga medis juga ada, bahkan masyarakat umum dan juga masyarakat yang bukan dokter, mungkin termasuk pasien. Biasa kan memang buronan pasien nih ya. Ketika datang ke dokter, kamu harus datang lagi untuk check up. Minggu depannya memang tidak datang, dan sekarang ketemu dengan dokternya. Namun alhamdulillah dokternya tidak memberikan suntikan, tetapi memberikan bingkisan. Alhamdulillah. Bingkisannya seperti apa? Itu rahasia dong. Oke, Goes Mania, Mamang akan menyaksikan dulu ya event penting penyanyi artis idol dalam memeriahkan HUT, hari ulang tahun IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Maju terus dokter Indonesia. Tanpa dokter Indonesia, mungkin bangsa Indonesia kita akan gimana ya? Kan sulit untuk sembuh, atau mungkin pergi ke dukun, pemirsa. Waduh. Sambil Mamang menyaksikan ya, melihat pentas event akbar ini, Mamang akan sedikit bercerita tentang sejarah dokter di Indonesia. Karena berkat dokterlah bangsa Indonesia bisa sembuh, pemirsa. Setidaknya bisa menyembuhkan dari berbagai macam penyakit. Dan bangsa Indonesia kalau sakit tidak pergi lagi ke dukun atau pergi ke hal-hal tahayul, tetapi bisa disembuhkan, pemirsa. Selain itu, profesi dokter juga bisa menyelamatkan banyak orang, pemirsa ya. Banyak orang yang hampir mati karena penyakit, yang hampir nyawanya tercabut karena sakit atau penyakit, pemirsa. Berkat dokterlah maka nyawa orang-orang ya, beberapa orang, banyak orang yang terselamatkan. Oleh karena itu ada istilah dokter adalah malaikat kehidupan. Karena dokter adalah salah satu profesi yang bisa menyelamatkan seseorang dari suatu penyakit. Selain itu, dokter juga bisa memerdekakan Indonesia. Waduh, kok bisa ya? Bisa. Ternyata dalam sejarahnya bangsa kita bisa merdeka karena oleh profesi dokter yang menjadi pahlawan nasional. Ini unik ya. Beberapa dokter bisa menyelamatkan nyawa banyak orang plus bisa memerdekakan Indonesia. Unik ya. Oke, Goes Mania, Mamang akan sedikit bercerita tentang dokter ya. Dokter di Indonesia, termasuk bagaimana peran dokter dalam memerdekakan Indonesia dan menyelamatkan banyak orang. Hari Dokter Indonesia bersamaan dengan hari jadi Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Berikut sejarah tentang Hari Dokter Indonesia hingga pembentukan Ikatan Dokter Indonesia itu berbarengan, pemirsa. Dilansir dari detiknews.com, Hari Dokter Indonesia atau Hari Dokter Nasional diperingati sejak tahun 1950.
Menurut situs Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Kemenkes Republik Indonesia, istilah dokter digunakan sebagai gelar terhormat di Eropa selama lebih dari 1000 tahun. Dalam situs tersebut dituliskan dokter diambil dari bahasa Latin doctore yang artinya to lecture atau mengajar. Dokter kamu mengajar. Jadi istilah dokter itu dulunya mengajar, pemirsa. Waduh. Istilah dokter berarti profesi medis yang sudah memiliki lisensi untuk praktek dalam menyembuhkan penyakit. Jadi kalau ingin jadi dokter harus punya lisensi atau istilahnya sertifikat ya. Kalau di guru. Adapun Ikatan Dokter Indonesia dibentuk pada tahun 1911. Semula organisasi dokter Indonesia bernama Vereniging van Indische Artsen. Pada tahun 1926 namanya berubah menjadi Vereniging van Indonesische Geneeskundigen. Lalu dibubarkan pada tahun 1943 pada masa pemerintahan Jepang ya. Lalu Jepang membuat dan merubah ikatan dokter tersebut bernama Iji Hokokai. Perubahan nama itu setelah Kongres Vereniging van Indonesische Geneeskundigen di Solo pada 1940. Kemudian lahirlah Muktamar Dokter Warga Negara Indonesia setelah Indonesia merdeka yang diketuai oleh Dr. Bahdar Zohan pada 30 Juli 1950. Selanjutnya Muktamar 1 Ikatan Dokter Indonesia atau MIDI digelar di Dekavak pada tanggal 22 sampai 25 September 1950. Melalui Muktamar IDI itu, Dr. Sarwono Prawiro Harjo terpilih menjadi Ketua Umum IDI pertama dan meresmikan Hari Dokter Nasional pada tanggal 24 Oktober. Jadi setiap tanggal 24 Oktober dijadikan Hari Dokter Nasional atau lahirnya HUT Ikatan Dokter Indonesia atau akronim IDI. Ternyata Perhimpunan Dokter Bangsa Indonesia, dokter-dokter pribumi pada masa kolonial Belanda itu sudah ada, pemirsa, semenjak tahun 1926. Jadi semenjak abad ke-19 sudah ada dokter-dokter dari kalangan pribumi. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Belanda mau mengangkat dan mendidik kaum pribumi bangsa Indonesia untuk menjadi dokter oleh Belanda? Bahkan ada beasiswa dari Belanda. Karena kita tahu bahwa zaman dahulu ya bangsa pribumi itu harus bodoh dan harus dibodoh-bodohi ya. Jangan dididik supaya bisa lama menjajah negeri kita. Namun kenyataannya banyak bangsa pribumi pada abad ke-19 yang dididik dan juga diangkat menjadi dokter. Dokter kan istilahnya orang pintar ya. Masa orang yang mengobati orangnya bodoh? Pasti orang pintar. Nah, jadi pertanyaan, kenapa Belanda mau mendidik bangsa pribumi dan mengangkat menjadi dokter? Apakah Belanda tidak takut kalau bangsa Indonesia sudah menjadi pintar kelak akan memberontak atau memerdekakan diri? Oke, Goesmania dilansir dari narasisejarah.id dengan artikelnya Sekolah Dokter Jawa Menelisik Usaha Melawan Wabah di Nusantara, edisi 30 Juli 2021. Politik etis merupakan suatu gagasan yang dilatar belakangi oleh seorang pakar hukum yang sudah tinggal lama di Hindia Belanda bernama Van de Venter. Dalam tulisannya yang berjudul In Ereschool atau dalam bahasa Indonesia Suatu Hutang Kehormatan, menyatakan bahwa negeri Belanda berhutang kepada bangsa Indonesia terhadap semua kekayaan yang telah diperas negeri mereka. Kok sadar ya? Belanda selama ini menguras bangsa kita dan merasa itu hutang. Kalau kalian pinjam uang ke temen ya, apakah merasa hutang atau enggak nih? Alangkah baiknya hutang ini dibayar dengan jalan memberi prioritas utama kepada kepentingan rakyat Indonesia dalam menerapkan kebajikan. Waduh, ini seolah-olah baik ya Belanda itu ya. Belanda merasa hutang karena banyak sumber daya alam dan sumber daya manusianya diperas
oleh sistem tanam paksa dan kerja rodi pemirsa, sehingga Belanda menjadi makmur, sedangkan bangsa Indonesia atau bangsa pribumi menjadi miskin, terbelakang. Apakah benar Belanda benar-benar akan mengangkat bangsa pribumi, ataukah ada udang di balik batu? Melihat kondisi ekonomi di Hindia Belanda kian memprihatinkan, pada bulan September 1901 di pidato tahunan kerajaan Belanda yang berisi suatu kewajiban luhur dan tanggung jawab moral untuk rakyat Hindia Belanda, pesan dari pidato tersebut meminta segera dibentuk komisi untuk menyelidiki apa yang terjadi di Hindia Belanda kala itu. Dibentuklah politik etis sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Ada 3 upaya yang diterapkan oleh Belanda untuk mensejahterakan bangsa Indonesia. Yang pertama adalah sistem irigasi, yang kedua edukasi, dan ketiga emigrasi. Irigasi adalah untuk meningkatkan pertanian, kemakmuran para petani dengan cara mengairi air, membangun saluran air, yang tujuannya supaya petani mendapatkan pertanian, hasil pertaniannya meningkat. Namun pada akhirnya hasilnya pun akan dinikmati oleh Belanda. Lalu yang kedua emigrasi. Emigrasi ini adalah perpindahan penduduk dari suatu pulau yang padat penduduknya ke pulau yang kosong. Salah satunya pada masa itu adalah program dari Pulau Jawa menuju Lampung, pemirsa, menuju Sumatera. Karena di Sumatera pada masa itu masih kosong. Jadi warga petani yang ada di Jawa yang tidak punya lahan, maka akan dibawa ke Lampung untuk membuka lahan. Ini kelihatannya baik, mensejahterakan, tapi untung-untungnya untuk meningkatkan perekonomian Hindia Belanda, pemirsa, perekonomian Belanda sendiri. Jadi kalau rakyatnya sejahtera, rakyat pribuminya sejahtera, otomatis perekonomian Belanda pun akan makmur. Itu zaman Belanda Apakah zaman sekarang sama? Zaman sekarang pun harus karena negara makmur, rakyatnya pun sejahtera. Lalu yang ketiga edukasi, yaitu membuat sekolah, mendirikan sekolah untuk kaum pribumi, untuk dididik kaum pribumi. Ternyata di balik udang itu adalah bahwa nanti kaum pribumi yang pintar akan menjadi karyawan, akan menjadi orang kantoran, atau yang punya profesi akan menjadi dokter, akan membantu Belanda, pemirsa. Di mana karyawan atau profesi orang pribumi itu upahnya sangat murah daripada upah untuk profesi orang Eropa, pemirsa. Berawal dari kebijakan politik etis ini di bidang pendidikan atau edukasi, sekolah-sekolah pribumi Eropa dan Timur Asing bermunculan. Salah satunya sekolah dokter Jawa atau disingkat Stovia adalah salah satu sekolah yang terkenal pada saat itu. Di balik adanya politik etis di mana Belanda akan memberikan taraf hidup bangsa Indonesia yang sejahtera dengan mengairi irigasi dan juga emigrasi, serta mendidik bangsa Indonesia menjadi orang pandai, pintar, dan juga akan menjadi seorang dokter. Ternyata di balik itu adalah karena wabah penyakit yang melanda wilayah Hindia Belanda, pemirsa. Akibat wabah penyakit, bangsa Belanda mau tidak mau harus meningkatkan taraf hidup orang Indonesia dan juga menciptakan dokter-dokter dari kalangan bangsa pribumi. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, banyak sekali wabah-wabah penyakit yang menjangkiti warga pribumi maupun warga Eropa yang ada di Hindia Belanda, pemirsa. Salah satu wabahnya adalah diantaranya wabah malaria, wabah fes, wabah cikungunya dan sebagainya. Bahkan dengan wabah tersebut banyak orang yang meninggal. Nah, ketika wabah itu menjangkiti wilayah Hindia Belanda, dokter-dokter dan tenaga medis asal Eropa, asal orang-orang Belanda tidak mau menyentuh dan menyembuhkan bangsa pribumi. Ya mungkin jijik atau mungkin
derajatnya rendah. Saking tidak maunya itu juga berdampak dan berefek kepada warga Eropa sendiri yang tinggal di Hindia Belanda. Jadi gara-gara orang Eropa tidak mau menyembuhkan orang pribumi, pada akhirnya penyakit itu pun akan hinggap kepada orang-orang Eropa, pemirsa. Dan inilah bikin pusingnya pemerintah Hindia Belanda. Padahal dokter-dokter yang berasal dari Belanda atau Eropa ini digaji sangat-sangat tinggi, pemirsa ya. Meskipun digaji sangat-sangat tinggi, tetapi tidak mau bekerja. Enak ya, tidak mau bekerja. Gaji tinggi tidak mau bekerja. Ini mirip siapa nih? Pada akhirnya wabah itu pun akan menjadi bumerang kepada bangsa Eropa atau bangsa Belanda yang tinggal di Hindia Belanda, pemirsa. Oleh karena itu, Kolonel William Bosch, seorang mantan perwira militer Hindia Belanda, diminta untuk mengisi kekosongan jabatan sebagai Kepala Dinas Kesehatan Hindia Belanda. Mengingat pengalaman William Bosch sebagai perwira kesehatan Dinas Kesehatan Militer Hindia Belanda. Pada akhirnya beliau menerima dan pemerintah Hindia Belanda mengangkat William Bosch sebagai Kepala Dinas Kesehatan Hindia Belanda. Observasi pun dilakukan William Bosch, kemudian dia menyimpulkan bahwa wabah yang merebak tersebut berasal dari penyakit perubahan musim, pakaian dan makanan yang tidak memadai, dan lingkungan yang kotor menyebabkan wabah tersebut terus-menerus merebak. Kepada pemerintah kolonial Belanda mengusulkan rencana untuk melatih orang-orang pribumi untuk menjadi tenaga kesehatan. Dikutip dari Aditya Muara tahun 2015. Bosch berharap Gubernur Jenderal Rochussen menyetujui rencana inisiatif William Bosch. Akhirnya disetujuilah Gubernur Jenderal tersebut karena ada beberapa pertimbangan, yaitu tidak terlalu merugikan pihak Belanda, sehingga bila nanti angka biaya pendidikan dan pelatihannya tinggi, menurutnya juga akan kembali seiring oleh peningkatan populasi dari hilangnya wabah tersebut. Kemudian mengingatkan mobilisasi dokter Belanda sangat terbatas di daerah perkotaan saja dan tidak mau turun ke pedesaan, apalagi menyentuh kaum pribumi. Sedangkan sebagian besar wabah penyakit terjadi di wilayah pedesaan. Jadi orang Belanda itu, seorang dokter, tidak mau menyembuhkan penyakit orang pribumi, apalagi harus turun ke desa-desa. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya William Bosch dan Gubernur Jenderal ingin meningkatkan bantuan medis bagi masyarakat dan menggantikan peran dukun yang pada masa itu diandalkan oleh orang-orang pribumi untuk mengobati penyakit yang mereka alami. Memang sebelum adanya dokter, orang-orang pribumi itu lebih cenderung percaya kepada dukun. Ya, yang namanya dukun, penyakit perut pun kata dukun harus puasa 3 hari 3 malam di bawah pohon beringin. Ya insya Allah ya sembuh dengan beda alam. Oleh karena itu pemerintah Belanda membuat kebijakan di kalangan pribumi dalam bidang kesehatan, yaitu adanya dokter Jawa, dokter dari kalangan pribumi, dan mantri kesehatan. Apakah orang pribumi tiba-tiba diangkat jadi dokter? Oh tentu tidak ya. Maka orang pribumi pun harus dididik, harus disekolahkan ya untuk menjadi seorang dokter. Sekolah Dokter Bumi Putra atau Onderwijs van Inlanders Elevens voor de Geneeskunde en Praxis didirikan pada tanggal 1 Januari 1851 di Watervreden, Batavia oleh Dr. William Bosch, yaitu Kepala Dinas Kesehatan Hindia Belanda tahun 1849 sampai 1853. Sekolah ini merancang kurikulum pendidikan selama 2 tahun. Mata pelajaran pada tahun pertama siswa mengharuskan mempelajari fisika, kimia, geologi, botani, dan zoologi. Sementara tahun kedua pelajaran yang diajarkan adalah ilmu bedah, patologi, latihan membedah mayat, anatomi patologis, meracik obat-obatan, dan pelatihan praktek klinik.
Setelah melewati masa pendidikan 2 tahun, para lulusan ini mendapatkan gelar Dokter Jawa. Jadi gelar Dokter Jawa adalah dokter bangsa pribumi, pemirsa. Sebenarnya yang dicetak oleh pemerintah kolonial melalui pendidikan ini bukanlah murni seorang dokter, tetapi sebagai pembantu dokter Eropa. Bahkan ada lulusan yang kemudian diberi tugas sebagai mantri cacar, atau mungkin istilahnya mantri. Mantri itu asisten dokter. Dilihat dari perbedaan antara dokter Jawa dan mantri kesehatan, yaitu jika dokter Jawa harus melalui tahap-tahap pendidikan formal, sedangkan mantri kesehatan cukup dengan pelatihan-pelatihan khusus sesuai dengan bidang penyakit yang menjadi tanggung jawabnya. Pada tahun 1898, sekolah dokter Jawa diubah namanya menjadi School tot Opleiding van Inlandse Artsen atau disingkat dengan Stovia. Perubahan nama ini juga berdampak pada gelar lulusannya yang tidak lagi bergelar dokter Jawa, melainkan Inlandse Art atau dokter pribumi. Ketika namanya menjadi Stovia, pada tahun 1902 terjadi penambahan lama masa studi menjadi 9 tahun, dari 6 tahun belajar ilmu kedokteran dan 3 tahun di bagian persiapan. Selain Stovia, pada tahun 1913 didirikan pula sekolah yang serupa, yaitu Netherlands Indisch Artsen School atau NIAS di Surabaya, yang menjadi cikal bakal Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Jadi itulah tujuan Belanda ya, supaya bangsa pribumi yang menjadi dokter itu mau melayani warga pribumi dengan upah yang mungkin lebih murah dari dokter-dokter dari bangsa Eropa atau Belanda, pemirsa. Namun dari berdirinya Stovia inilah kelak banyak tokoh nasional yang akan menggerakkan kesadaran nasional untuk kemerdekaan Indonesia. Dikutip dari Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada dengan judul artikelnya Dokter-Dokter Pribumi dan Kesadaran Nasional yang ditulis edisi 17 April 2017. Salah satu tonggak kebangkitan nasional berasal dari Stovia atau Sekolah Dokter Jawa. Sekolah Dokter Jawa itu menjadi penting dalam pergerakan nasional Indonesia. Alasan itu didasari atas munculnya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang kelak menjadi Hari Kebangkitan Nasional. Budi Utomo merupakan sebuah organisasi pelajar yang bersifat sosial, ekonomi, dan budaya. Organisasi ini didirikan di Jakarta pada 20 Mei 1908 oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswanya dari Stovia atau Sekolah Dokter Bumi Putra atau Dokter Jawa. Lahirnya Budi Utomo juga tak lepas dari peran Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dia merupakan seorang alumni Stovia yang berkeliling di kota-kota besar di Pulau Jawa untuk mengkampanyekan gagasannya mengenai bantuan dana bagi pelajar-pelajar pribumi yang berprestasi namun tidak mampu melanjutkan sekolah. Dari organisasi Budi Utomo inilah maka munculnya banyak pergerakan nasional lainnya yang mengampanyekan untuk kepentingan pendidikan bangsa pribumi. Karena pentingnya pendidikan, karena dengan pendidikanlah orang pribumi jadi pintar. Kalau sudah pintar, maka pemikiran-pemikiran kritis pun akan keluar. Salah satunya ingin merdeka dari penjajahan. Yang para penggagasnya kebanyakan berasal dari siswa Stovia. Hal itu diungkapkan oleh Profesor Hans Voll dari University of Sydney dalam kuliah umum yang digagas oleh Departemen Sejarah UGM pada Senin 10 April 2021 bertempat di Fakultas Ilmu Budaya UGM. Kuliah umum itu mengangkat tema menurut Hans, mahasiswa dokter kedokteran Stovia pada saat yang sama tidak hanya belajar tentang kesehatan, namun juga mulai belajar tentang nasionalisme dan pentingnya kemerdekaan. Pada titik itulah kemudian profesi dokter mempunyai peran vital pada masa itu. Hans melihat bahwa mahasiswa kedokteran di Stovia memiliki identitas hybrid.
Mereka berasal dari kalangan bumi putra namun sekaligus beratribut Eropa karena memakai jas, tas, bahkan mungkin pemikirannya. Jadi meskipun orang pribumi, pemikirannya pemikiran Eropa. Namun di sisi lain atribut Eropa itu berbaur dengan atribut Jawa seperti belangkon dan batik. Mengenyam pendidikan Eropa membuat kerangka pikir mereka berubah. Yang menarik adalah mengapa kemudian para dokter itu atau lulusan Stopia berpikir politik dan revolusioner. Kata Hans, dari kesehatan ya tiba-tiba berpikir politik, bagaimana cara untuk memerdekakan Indonesia. Ia kemudian memaparkan beberapa alasan, salah satunya karena mereka adalah aktor yang bersinggungan langsung dengan para pasien yang pada masa itu pasiennya adalah kaum pribumi, orang kaya maupun orang miskin pribumi yang merasakan penderitaannya bagaimana dijajah. Mereka tahu kondisi sebenarnya dari rakyat, terutama kondisi sosial di Hindia Belanda. Kemudian ilmu yang mereka dapat digunakan untuk mengetahui proses evolusi dari masyarakat. Selanjutnya Hans juga menjelaskan bahwa dokter masa Hindia mempunyai stratifikasi. Yang pertama adalah dokter Belanda. Mereka adalah kalangan dokter elit. Posisi mereka menempati strata paling tinggi. Sedangkan yang kedua adalah dokter Jawa atau dokter pribumi yang mempunyai strata di bawah dokter Eropa, termasuk dalam hal penggajian. Namun dalam bekerja ternyata dokter pribumi itu lebih sulit ya, lebih kerja keras daripada dokter Eropa. Dokter Eropa tidak mau terjun ke mengobati bangsa pribumi apalagi yang ada di pedesaan. Ternyata gagasan pemikiran organisasi pergerakan nasional Budi Utomo ini dicetus oleh para dokter, pemirsa. Para dokter ya. Ternyata berkat dokterlah selain untuk menyembuhkan juga untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Mungkinkah bulan merindukanku? Naruto. Cepat, yuk. So, ayo tuh. Katakan rindu sakau mai karena asmara. Risau kau deh, risau aku pun. Oh, Hari Ikatan Dokter Indonesia guys. Hari dokter. Sudah nasib untuk ibadah. Nakoyahil Jesupa